Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan lagi. Jadi ini tuh apa sih namanya, espresso maker. Jadi pembuat kopi ya. Namun di sini kerusakannya itu air kopi tidak mengalir ya. Jadi dia cuma menetes. Itu kalau curiga saya ya, sebelum saya analisa saya langsung mencurigai biasanya di pompa teman-teman ya. Di dalam sini ada pompa dan juga biasa kerusakannya dari selang yang menuju ke saluran air untuk mengalirnya kopi. Nah, pompanya biasanya selangnya biasanya ada dalam sini juga teman-teman. Biasanya kotor atau tersumbat atau kelipat, bisa jadi teman-teman ya. Jadi menyebabkan airnya tidak lancar dan cuman menetes keluarnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Dan cara bongkarnya teman-teman nggak boleh salah-salah, soalnya ini ya sangat presisi untuk covernya. Jadi bongkarnya awalnya dari sini teman-teman ya, dari layar displaynya ini kita bongkar, kita cungkil di sini teman-teman ya, dicungkil dulu. Oke, ini dicungkil teman-teman. Oke, setelah dicungkil ini kan ada baut di sini teman-teman ya. Ini ada 1, 2 ya, ini dibuka juga ini untuk baut cover display. Oke teman-teman, setelah sudah dibuka ini kayak gini displaynya. Dan di sini dibuka juga teman-teman ya. Ini 3. Setelah itu bisa diangkat untuk covernya nanti. Biasanya ada baut juga yang melengket di sini. Coba kita perhatikan dulu. Oke, di dalamannya seperti ini teman-teman. Ini adalah modul power ya. Ini modul powernya. Dan ini adalah heater untuk memanaskan. Ini heater teman-teman. Dan ini ada fuse atau pengaman 2 ini. Dan di sini ada selang. Nah, yang patut kita periksa dulu soalnya airnya cuma menetes itu di sini teman-teman ya. Di selang ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini pompanya. Nah, ini gunanya pompa, jadi air diisi ke sini teman-teman, diisi ke sini. Nah, setelah itu ketika air sudah penuh, pompanya bekerja mengisap air naik dan akan disalurkan ke sini teman-teman. Cuman kendalanya di sini itu cuman menetes teman-teman, jadi besar kemungkinan kerusakannya ada di pompa teman-teman ya. Di pompa ini ada kemungkinan rusak, tapi tunggu dulu sebelum kita analisa bahwasanya itu rusak. Kita cek untuk modul powernya. Tapi kalau dilihat ini modul powernya aman-aman aja teman-teman ya. Relay aman ya, kapasitor aman, NTC aman, elko juga nggak ada yang kembung. Dan resistor nggak ada yang berkarat ataupun putus. Elko di sini juga nggak masalah teman-teman. Dan perkabelannya diperiksa juga aman juga teman-teman ya. Thermofuse ada 2, kayaknya aman aja ya teman-teman, soalnya nyala aja untuk indikatornya ketika dicolokkan. Dan yang jadi ini saya curigai itu penyakitnya di pompa teman-teman ya. Langsung saja kita tes dulu ya. Kita sambung langsung untuk pompanya. Oke, sebelum kita melakukan pengujian atau pengetesan pompa ini apakah dia benar-benar rusak atau lemah dayanya untuk menghisap air ini, kita isi air tampungannya dulu teman-teman ya. Oke, setelah itu kita cari jalur pompanya teman-teman. Di jalur pompanya kita cari di sini. New water, jadi ini ya.
Water ini jalur pompa, ini jalur pompa teman-teman. Yang water. Oke. Terus kita cari untuk netralnya teman-teman. Oke, baik, netralnya di sini teman-teman. Ini ya. Saatnya pengujian. Kita uji. Nah, benar ya. Pompanya langsung bunyi. Airnya keluar kan kencang. Keluar kencang. Nah. Dan airnya keluar kencang teman-teman. Jadi besar kemungkinan bahwasanya pompa ini bukan yang rusak teman-teman, melainkan yang rusak adalah ini teman-teman ya. Di heater ini. Teman-teman ya, di sini ya teman-teman ya, yang menyebabkan ini saluran air ke heater, soalnya di sini bocor teman-teman. Ini bocor. Besar kemungkinan cover heater ini yang rusak. Oke, aman teman-teman ya, bisa dipahami. Oke, benar ya teman-teman. Jadi yang masalah di sini adalah display. Ya, ini nggak mau ketekan teman-teman. On off-nya mau. Cuman untuk mode menunya itu nggak mau. Makanya